Kembali lagi di channel Fantastic Movie. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Despicable Me. Seperti biasa, film ini disutradarai oleh Kyle Balder dan Pierre Coffin, di mana Pierre Coffin sebagai pengisi suara dari Minions, Steve Carell sebagai kru, Jason Segel sebagai Vector, Russell Brand sebagai Dr. Nefario, Miranda Cosgrove sebagai Margot, Dana Geyer sebagai Edith, dan Elsie Fisher sebagai Agnes. Oke, langsung saja. Film ini diawali dengan para turis yang berkunjung ke piramida. Ya, akibat lalai anaknya lari dan memanjat, hingga akhirnya terjatuh. Namun anak tersebut malah membal, dan seketika piramida hancur. Dan jelas kejadian itu pun masuk berita. Ya sebab itu berita negara luar, you know lah. Atas kejadian itu negara lain mulai menjaga keajaiban dunia mereka. Dan di sini kita diperlihatkan kru, dan karena antrian terlalu lama, ya cepat dan licik. Lalu kru kembali ke rumah, lalu duduk di sofa. Tetapi Dr. Nefario tiba-tiba menelpon kru dan mengatakan tentang pencurian piramida. Kru pun langsung ke bawah dan memanggil para minion. Kru pun menjelaskan tentang pencurian piramida, dan kru sudah menyiapkan rencana yang lebih besar dari pencurian piramida. Lalu kru mengatakan bahwa ia telah menemukan letak senjata pengecil, dan kru langsung memberitahu bahwa apa yang akan mereka curi. Lalu Dr. Nefario langsung menghubungi kru dan mengatakan bahwa untuk pergi ke bulan memerlukan banyak biaya, namun kru menenangkannya. Singkat cerita, kru pun langsung ke bank. Ya, bank penjahat. Lalu kru disuruh untuk menunggu, tetapi tiba-tiba saja ada yang mendatanginya, yaitu Vector. Kru pun langsung menghindarnya. Dan singkat cerita, kru dipanggil dan kru pun langsung menjelaskan kenapa ia meminjam uang. Namun bank atau Tuan Perkins menolaknya karena kru belum mempunyai senjata pengecilnya. Dan Tuan Perkins lebih mempercayai penjahat yang lebih muda seperti young fellow out there named Vector. He just stole a pyramid. Kru pun terkejut. The shrink ray. Then we'll talk. Saat mau pulang, kru kesal kepada Vector. Lalu kru pergi bersama Minions untuk mengambil sinar pengecil dan tentu saja berhasil dengan gaya. Tapi tiba-tiba saja ada pesawat kru dibobol yang tidak lain adalah Vector. Kru pun mengejarnya. Vector pun mengirim serangan balas, dan seketika pesawat kru mengecil. Lalu singkat cerita, kru datang ke rumah Vector ya untuk mengambil kembali senjata pengecil. Namun tidak semudah itu Ferguson. Lalu saat sudah kalah, kru melihat anak-anak datang ke rumah Vector untuk menjual cookies, ya tepatnya dari panti, dan mereka diberi masuk oleh Vector dan jelas kru mempunyai ide. Kru langsung mendatangi panti tersebut untuk mengadopsi anak-anak, ya dengan menyamar sebagai dokter. Mereka pun dibawa pulang oleh kru. Ya sesampainya di rumah, Agnes, Margot, dan Edith ketakutan, dan kru menurut mereka seperti Doggy.
Lalu guru datang kepada Dr. Nefario untuk menciptakan robot cookies dan tentu saja berhasil. Now those are cooking. Lalu guru mencoba mencari anak-anak yang ternyata sedang bermain dengan minions. It was your cousin's idea. Guru pun menyuruh mereka tidur dan guru mengantarkannya. Cool. Will you read us a bedtime story? No. Keesokan paginya guru berniat mengajak anak-anak jual cookies, tetapi ternyata anak-anak ada kelas tarian. Guru tidak mau mengantar mereka. To walk yourselves. Okay. You Guru pun menghitung supaya mereka segera kembali. 1, 2. Ya, dan guru pun mengalah. Lalu Agnes datang dan memberikan tiket kepada guru untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Sesudah di kelas tari, mereka pun menjalankan misi, dan Vector lagi-lagi menerima kedatangan mereka untuk membeli cookies. Guru pun langsung menjalankan rencana. Dan seketika sistem keamanan Vector pun lumpuh. Dan guru berhasil masuk dengan mudah, tapi keluar susah. Ya, sebab robot cookies telah menutupnya. Sementara anak-anak sudah pulang. Guru pun terpaksa ke dalam rumah Vector. Dan untung saja mereka cepat ke ventilasinya. Tapi saat mau keluar tiba-tiba saja mereka terjatuh dan hampir mengenai Vector. Guru pun naik namun tidak bisa. Hiu Vector yang mengetahui guru pun marah. Gru dan minion jatuh di belakang sofa Vector dan langsung kabur, sementara Vector sedang memakai topeng. Gru dan minions pun berhasil keluar tanpa ketahuan Vector serta membawa senjatanya. Lalu di saat perjalanan pulang, anak-anak ingin ke Glovewood dan Gru mempunyai ide dan mau pergi ke sana. Tetapi saat sampai di sana, Gru harus menemani mereka. Sorry, dude. You can't ride. Lalu Agnes melihat boneka unicorn dan maksa Gru untuk membelinya. Namun boneka tersebut tidak dijual, melainkan menjatuhkan UFO tersebut. Anak-anak kalah namun meminta Gru untuk memainkannya sekali lagi. Dan Gru pun mengasihi dan Agnes berhasil mengenainya. Namun ternyata mereka masih kalah yang membuat Gru marah. She hit that. I saw that with my own eye. Dan penjaganya mengatakan harus menjatuhkan UFO-nya dan Gru pun memainkannya sekali lagi. Okay, my turn. Knocked over. Agnes pun bahagia serta Edith dan Margo memujinya yang membuat Gru tersenyum. The whole thing! Let's go destroy another game! Singkat cerita mereka pulang dan ternyata Dr. Nefario sudah di pintu dan memarahi Gru. 12 days until the moon is in optimum position. Gru pun menghubungi Tuan Perkins dan anehnya Tuan Perkins terkejut melihat senjata pengacil ada bersama Gru. Walaupun Gru sudah mempunyai senjatanya, Bang tetap tidak mau mendanai Gru. Goodbye, Gru. Gru pun memberitahu kepada para minions dan Dr. Nefario yang membuat mereka terkejut. Money. So how will we get to the moon? Tetapi tiba-tiba Agnes datang dan memberi tabungannya, dan para minions pun mengikuti Agnes. Dan misi mereka pun berlanjut. Ya, namun Gru melihat bahwa tanggal tarian anak-anak dan misinya ke bulan sama. Lalu di sini kita diperlihatkan di mana ternyata Vector adalah anak dari Tuan Perkins. Tuan Perkins memberitahu bahwa senjata pengacil ada bersama Gru, tetapi Vector meyakinkan kepada Tuan Perkins kalau Gru akan gagal. Lalu kembali kepada Gru di mana ia meminta pengunduran hari kepada Dr. Nefario, tetapi Dr. Nefario tidak menyetujuinya dan memarahi Gru. Girls are becoming a major distraction. They need to go. Lalu diperlihatkan bahwa saat Gru sudah kembali normal yang akan kita ketahui nanti. Pada besok paginya Gru sedang bermain dengan anak-anak namun ada yang datang. Clink. Very good. Oh, Miss Hattie, what are you doing here? Ya, ada yang nelpon Nyonya Hetty dan itu adalah Dr. Nefario.
Guru pun menyiapkan anak-anak, namun Agnes tidak mau berpisah. Guru pun tidak bisa berbuat banyak. I did it for your own good. Keesokan harinya misi ke bulan pun tiba. Dan ternyata Vector sudah di depan rumah guru. Vector pun menempel di roket guru, namun dia berhasil disetrum guru. My flight suit. Ya, dan untung saja Vector mempunyai baju terbang. Sementara guru sudah tiba di bulan. Lalu guru keluar dan langsung menembak bulan. Bulan pun sudah di tangan guru. Namun tiba-tiba saja tiket anak-anak keluar dari saku guru. Guru pun bergegas ke roket dan kembali ke bumi. Come on! Sementara Agnes dan Edith menunggu guru datang. Dan guru berhasil memasuki atmosfer bumi dan dengan aman. Sementara anak-anak sudah mulai. Tetapi ternyata ada Vector di sana. Guru pun mendarat dengan aman, namun sayang guru sudah telat. Lalu guru melihat kertas di kursi, tetapi saat ia membalikkan kertas, guru langsung lari. Ya, di balik kertas itu adalah simbol Vector. Guru pun mendatangi rumah Vector, tetapi Vector meminta bulannya kepada guru. Guru langsung memberi bulannya, namun Vector tetap menahan anak-anak. Hold on to them a little while longer. No! Lalu Vector mengirim serangan kepada guru, namun guru berhasil lolos dan masuk ke rumah Vector dan meninjui Vector, yang membuat Vector takut dan langsung kabur. Namun guru mengejarnya dengan memanjat piramida dan bergelantungan di pesawat Vector. Di atas awan, Dr. Nefario datang membantu guru, dan saat guru jatuh berhasil ditangkap Dr. Nefario. Lalu guru bertanya tentang pesawatnya dan Dr. Nefario menjawab, semakin besar benda yang ditembak, semakin cepat benda tersebut kembali ke ukurannya. Dan benar saja, bulan di pesawat Vector kembali membesar dan membuat pesawatnya tidak seimbang, lalu menimpa Vector dan menabrak kaca anak-anak. Lalu Dr. Nefario menembak tali ke pesawat Vector dan seketika pintu Vector terbuka. Lalu anak-anak berhasil menemukan pintunya dan guru menyuruh mereka lompat. Are you insane? Edith dan Agnes langsung lompat dan berhasil, sementara Margot ditahan Vector. Lalu bulan menabrak Vector yang membuat mereka terlempar dan sama-sama bergelantungan. Guru langsung datang menyelamatkan Margot, tetapi talinya tidak tahan yang membuat mereka berdua jatuh. Tetapi berhasil diselamatkan para minions. Ya, kerjasama yang sangat baik. Lalu bulan kembali ke tempatnya dan Vector ikut bersamanya. Dan di akhir film, guru, ibunya, dan para minions menyaksikan anak-anak menari. Ya, dan itu saja alur film dari Despicable Me, dan mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangannya. Dan pesan dari film ini adalah jangan pernah bolos sekolah. Oke, ciao belo.